Halo semuanya, pada pertemuan yang keempat ini kita akan ngebahas ukuran pemusatan data, yang dimana kita akan ngebahas mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran statistik ini merupakan cara untuk menjelaskan ciri-ciri data yang penting, sehingga kita mendefinisikan beberapa ukuran statistik, yaitu bagaimana ukuran pemusatannya dan di mana dia berpusat. Selanjutnya kita akan mengukur keragamannya, bagaimana penyebaran data yang kita punya, begitu ya. Adapun yang kita bahas adalah di penyebaran data adalah kisaran, kemudian ragam, deviasi standar, koefisien keragaman, nilai Z. Dan keduanya, ukuran pemusatan dan penyebaran data itu menyangkut pada data tunggal, kemudian data kelompok ya, yang telah kita kelompokkan berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Ukuran pemusatan itu mendefinisikan ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri data. Ukuran pemusatan juga cara kita dalam menyederhanakan data sehingga mempermudah peneliti dalam membuat interpretasi dan mengambil kesimpulan. Nah, pertama kita akan lihat ukuran pemusatan dari rata-rata ya. Yang pertama rata-rata atau mean, yang merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data apabila datanya diurutkan. Sebenarnya ini median ya, lebih tepatnya sebenarnya median. Jadi kalau nilai rata-rata itu kita gunakan menjumlahkan semua jumlah data ya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau dalam data tunggal seperti itu, ada beberapa jenis nilai rata-rata. Yang pertama ada rata-rata numerik, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Yang pertama kita lihat untuk rumus menghitung rata-rata untuk data tunggal itu adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, jadi semua data ya, si sigma XI ini semua data kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data yang kita punya. Contoh, kita punya ada 9 jenis saham dengan masing-masing saham itu punya jumlah ada 6, 1, 2, 2, kemudian 10, 5, 6, 1, 2. Jadi kita jumlahin semuanya, totalnya ada 35 dibagi jenis saham kita ada 9, sehingga hasilnya adalah 3,888 atau setara dengan 3,9. Kita bulatkan. Kemudian ada median. Median itu lebih cocok tadi ya, nilai tengah ya dari sekumpulan data atau gugusan data yang sudah kita urutkan atau disusun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Boleh juga kita urutkan dari yang terbesar maupun yang terkecil. Nah, untuk mencari di mana letak posisi median itu, letak datanya, kita bisa rumuskan dengan setengah dikali N tambah 1, di mana N itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Nah, misalkan kita pakai rumus yang contoh yang tadi ya. Jadi kalau kita punya, ini berdasarkan jumlah saham. Jadi jumlah saham kita itu ada 6, 1, 2, 2, 10, 5, 6, 1, 2. Jadi kita urutkan berdasarkan angkanya saja. Jadi 1, 2, 2, kemudian ada 5, 6, 6, dan 10. Kemudian di mana sih letaknya? Jadi kita pakai rumusnya 1/2 dikali N tambah 1, di mana N-nya itu banyak datanya itu adalah 9 ditambah dengan 1 jadi 10, dikali dengan setengah jadinya 5. Letaknya itu pada urutan yang kelima. Nah, urutan yang kelima itu adalah ini ya, di posisi yang kedua. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan jenis saham yang A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, posisi datanya itu ada di mana? Ya jelas itu masih juga ya di posisi yang kelima, yaitu E. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke modus atau mode.
ya ini adalah nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi, ya, baik untuk data tunggal maupun data yang berkelompok, data distribusi, atau yang paling sering muncul, yang sering biasa disebut seperti itu ya. Sebaran data tidak selalu punya mode, katanya modus, tetapi bisa juga modusnya itu bisa lebih dari satu apabila ada lebih dari satu data yang sering muncul. Nah, contoh kita punya yang jumlah saham, angka 2 itu munculnya 3 kali, sorry. Ya, jadi modus jumlah saham itu adalah 2 karena yang sering muncul itu adalah 2. Kemudian kita ke kuartil. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian data sama besar. Jadi karena dia ada 4, ya bukan berarti kuartilnya ada 4 ya, tapi ada 3. Kuartil 1 yang kuartil tengah sebagai kuartil tengah, kemudian kuartil pertama ya, kuartil bawah, kemudian ada kuartil tengah, kemudian ada kuartil atas Q3. Jadi Q1 itu membagi 25 ya, dari bawah tuh dia. Kemudian Q2 itu membagi 50%, kemudian Q3 membagi 75%. Nah, rumusnya itu untuk mencari Q ke I, Q-nya dimulai I-nya itu dimulai dari 1 2 3 ya. Jadi kita bisa cari posisinya dia itu ada di nilai ke berapa. Jadi I kali N tambah 1/4. Begitu juga untuk persentil atau dan juga desil. Nah, desil itu membagi menjadi 10 bagian sama besar. Jadi D-nya itu ada 9 ya. Sama dengan rumus Q tadi, jadi rumus QI tadi sama, tinggal kita ganti DI sama dengan nilai ke I kali N tambah 1/10 ya, karena dia membagi 10 bagian. Kemudian kalau persentil ya, persentil itu sama dengan nilai ke I kali N tambah 1/100 begitu ya, jadi rumusnya sama. Nah, untuk selanjutnya kita ke frekuensi data berkelompok untuk mencari nilai rata-ratanya ya, mencari nilai rata-ratanya. Jadi kita gunakan yang namanya XI atau di sini disebut sebagai TI. TI itu adalah nilai tengah. Nah, kita anggap aja dia XI ya. Jadi XI itu nilai tengah dikali dengan frekuensi ke I. Jadi setiap kelas itu punya frekuensi, jadi itu yang disebut FI. Nah, kemudian kita bagikan dengan total atau sigma dari FI, yaitu jumlah keseluruhan. Nah, contoh kita punya di sini ada 70 mahasiswa, nilai 70 mahasiswa yang sudah dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dari intervalnya 60 sampai 64, kemudian 65 sampai 69, dan masing-masing itu punya frekuensi ya. Jadi kita pertama harus cari dulu nilai XI-nya. XI yaitu nilai tengahnya. Jadi bagaimana cara mencari nilai tengah? Jadi setiap kelas itu ya, kita anggap saja untuk setiap kelas itu ada yang namanya XA ditambah dengan XB. Jadi 60 ini ya, 60 ini itu namanya XA, yang ini itu namanya 64 itu kita anggap sebagai XB. Nah, jadi si XB ini ditambahkan dengan si XA dibagi dengan 2, itu yang jadi nilai tengah kita. Nah, dibagi 2 sehingga kita punya titik tengahnya itu adalah seperti ini. Jadi 60 ditambah 64 kan 124 ya, dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 62. Nah, begitu seterusnya sampai di 90 sampai 94. Nilai tengahnya adalah 92. Nah, kemudian kita cari jumlah XI kali FI. Masing-masing kelas yang ini kita kalikan dengan frekuensinya ya. XI-nya atau TI-nya kita kalikan dengan 2. Nah, hasilnya 124. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah sini ke yang terakhir 92 kali 4,
hasilnya adalah 368. Kemudian kita jumlahin, ambil summation-nya yaitu 5435, kita bagi summation dari FI-nya 70. Jadi kita peroleh hasilnya adalah nilainya 77,643. Nah, jadi nilai rata-ratanya adalah 77,643. Selanjutnya untuk data median. Nah, median rumusnya itu adalah batas bawah kelas interval median. Batas bawah kelas interval median ditambah C interval kelas, kemudian setengah kali N dikurang, ini bisa kita sebut sebagai JFM ya, dibagi dengan F. JFM ini jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, dengan menggunakan tabel yang tadi juga ya, kita bisa tentukan, pertama dulu kita tentukan siapa yang jadi kelas median kita ya. Di kelas median kita itu tadi ada rumusnya adalah BB ditambah C dikali setengah N. Nah, kita punya 70, jadi setengah dikali 70 itu data ke 35. Nah, data yang ke 35 itu kira-kira ada di mana? Kita jumlahin dulu ya frekuensinya, 2 ditambah 6, 8, tambah 15 itu 23, kemudian di sini 23, 43. Nah, 35-an ya kira-kira ada di sini lah ya. Nah, jadi ada di kelas yang keempat. Jadi di kelas yang keempat ini kita lakukan 75 sampai ini 79, BB-nya, sehingga BB-nya berapa? 75 dikurang 0,5. Ingat ya, ujung bawah interval kelas kita kurangkan dengan 0,5. Jadi 75 dikurang 0,5 jadi 74,5. Kalau sudah dapat ya, langsung kita hitung juga JFM atau JF di sini ya. JFM-nya jumlah seluruh kelas sebelum kelas median. Jadi kita ambil kumulatif nih yang F. 2 ditambah 6 tambah 15 jadi 23. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi 74,5 ditambah ini interval kelas 5. Itu kita peroleh dari mana? Tinggal kita, nah ini 60 sampai 64. Jadi ingat ujung bawah interval kelas 60 berarti kan 59,5 di 64,5 dikurang 59,5. Jadi itu 5 interval kelasnya ya. Nah, jadi begitu caranya. Kemudian kita kalikan setengah kali 70 dikurang 23 tadi karena JFM-nya 23, dan pada kelas mediannya frekuensinya 20, sehingga jadi nilainya adalah 77,5. Kita lanjut untuk modus. Nah, di modus ini rumusnya mirip ya, pakai BB juga, tapi BB-nya di sini adalah batas bawah kelas median, kelas modus ya, yang mengandung modus. Jadi kita tentukan dulu siapa yang mengandung modusnya. Nah, kemudian ada F1, kemudian ada F2. F1 ini frekuensi selisihnya ya, selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau F2-nya selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Cuman ini enggak seperti yang tadi ya kan, kalau tadi itu kumulatif sebelumnya. Nah, ini cuman hanya di sebelumnya kita ambil cuma satu kelas doang gitu. Dan sesudahnya juga begitu, kita ambil cuman satu kelasnya aja. Nah, contoh balik lagi seperti yang tadi, kita lihat mana frekuensi yang paling tertinggi. Jadi kita punya frekuensi yang paling tertinggi itu adalah 20. Jadi kita punya BB-nya tetap sama ya seperti tadi, 74,5, C-nya 5. Kemudian untuk F1-nya kita kurangkan ya 20 karena frekuensi di tempat modenya itu modusnya 20 dikurang 15 jadi 5. Kemudian F2-nya 20 dikurang 16 4. Maka modusnya itu adalah 77,278. Jadi kalau kita lihat nilai min, median, modus itu sama-sama 77 ya. Jadi tidak terlalu jauh. Kemudian kita lihat untuk cari Q, kuartil. Misalnya kalau kita ambil kuartil 1 nih ya.
Nah, rumusnya nih sama kayak median nih, kurang lebih sama seperti median, cuman di median tadi setengah dikali N, cuman ini Q1 atau Q2 atau Q3 kita bagi 4 karena seperti tadi membagi 4 bagian yang sama. Oke, si F besar ini fungsinya sama seperti JFM. Kemudian F kecil ini fungsinya sama seperti di median ya, F kecilnya. Nah, kemudian untuk DI, desil. Nah, membagi 10 bagian sama besar. Jadi I kali N per 10 dikurang F besar per F kecil. Jadi yang membedakan hanya pernya saja ya. Terus BB ditambah C itu sama. Kemudian F besarnya juga sama, tapi yang jelas tergantung ya. Tadi kalau kuartil jadi di kelas persentil, desil, dan seterusnya. Ini untuk yang persentil per 100. Nah, kemudian ada hubungan antara ukuran pemusatan data. Ini untuk X bar sama dengan median sama dengan modus. Nah, ini jadi dia normal ya, distribusi normal. Jadi yang kita punya tadi contohnya tuh distribusi normal. Kemudian kalau X barnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus, jadi dia terlalu ke kanan seperti yang kemarin. Kemudian kalau modusnya lebih kecil dari median dan lebih kecil dari X bar, dia skew-nya positif. Kalau yang tadi tuh skew-nya negatif karena dia terlalu ke kanan. Oke, jadi demikian ini kita. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Terima kasih.